Mulai 1 Juli 2022, Pertamina melakukan pembatasan terhadap pembelian BBM jenis subsidi Pertalite. Warga yang ingin membeli harus mengunduh aplikasi My Pertamina sebelum melakukan pembelian di SPBU. Untuk tahap awal, pembelian Pertalite menggunakan aplikasi akan diberlakukan di sejumlah daerah. Sebutkan bahwa ke depan itu kami memang akan menggunakan IT yang sudah siap, dalam hal ini kalau di Pertamina itu menggunakan My Pertamina begitu ya, sehingga ke depannya semua konsumen itu yang akan menggunakan JBT ataupun Pertalite ataupun JBKP itu harus melakukan registrasi di dalam aplikasi tersebut. Jadi nanti akan ada identifikasi bagi pengguna gitu kan, konsumen pengguna. Kalau tadi yang disampaikan Pak Bambang Haryadi itu ditempel begitu ya, itu nanti bentuknya tidak ditempel tapi akan ada QR code seperti kita yang kita tahu kayak Peduli Lindungi seperti itu kan. Dari situs mypertamina.id dijelaskan ada sejumlah langkah yang harus dilakukan pengguna kendaraan untuk bisa membeli Pertalite atau solar bersubsidi. Ada sejumlah langkah yakni dengan menyiapkan dokumen KTP, STNK, dan foto kendaraan yang harus diisi di aplikasi My Pertamina. Setelah data diunduh dan diisi lengkap serta telah dikonfirmasi, maka pembeli yang bisa bertransaksi di SPBU akan mendapatkan kode matriks atau QR Code. Kendaraan yang bisa membeli Pertamina nantinya dibatasi. Kendaraan dengan kapasitas mesin di atas 2000 cc dan sepeda motor di atas 250 cc tidak lagi bisa membeli BBM subsidi. PJS Corporate Secretariat PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menyatakan pembatasan pembeli Pertalite dilakukan agar penggunaan BBM bersubsidi tepat sasaran. Saat ini masih terjadi di lapangan adanya konsumen yang tidak berhak mengkonsumsi Pertalite dan solar, dan jika kita tidak atur, besar potensinya kuota yang telah ditetapkan selama 1 tahun tidak akan cukup. Untuk memastikan mekanisme penyaluran makin tepat sasaran, maka Pertamina Patra Niaga akan melakukan uji coba penyaluran Pertalite dan solar bagi pengguna yang berhak yang sudah terdaftar di web My Pertamina. Terkait dengan kebijakan pembatasan pembelian Pertalite, Ketua Harian YLKI Tulus Abadi yang mengingatkan agar kebijakan ini jangan memunculkan masalah baru. Dengan pembatasan BBM menggunakan My Pertamina harus diwaspadai akan terjadi kemacetan, crowded di SPBU, karena ketika kita menggunakan My Pertamina artinya ada jeda waktu untuk kita mengaktifkan handphone kita dan kemudian menginput data dan kemudian bertransaksi. Ini yang saya kira harus diantisipasi agar jangan sampai nanti menimbulkan satu persoalan serius di area SPBU. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad meminta kebijakan pembelian Pertalite dengan aplikasi harus memikirkan masyarakat yang memiliki keterbatasan seperti jenis telepon genggam yang belum mendukung. Menurut saya, hal ini juga perlu dilakukan sosialisasi yang lebih luas dan mendalam, terutama juga harus dipikirkan bagi masyarakat yang belum punya telepon atau handphonenya masih yang belum bisa seperti Android atau iPhone begitu yang bisa mengunduh aplikasi. Nah, sehingga mungkin seiring berjalannya kebijakan ada juga perlakuan yang berbeda terhadap yang belum mempunyai telepon yang bisa kemudian mengunduh aplikasi. Demikian. Adanya pengawasan atas konsumsi BBM bersubsidi di SPBU jadi prioritas. Namun, kewajiban penggunaan aplikasi My Pertamina sepatutnya tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, lalu apakah kebijakan pembelian BBM subsidi dengan aplikasi ini akan efektif dan besaran anggaran subsidi bisa ditekan? Kami membahasnya bersama dua narasumber, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda, dan juga Ketua Harian YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Iya, selamat malam. Saya langsung ke Mas Tulus. Mas Tulus, ini ide yang bagus atau ide buruk? Ya, kalau konteksnya pengendalian barang yang kena subsidi dalam hal ini BBM, memang itu satu hal yang harus dilakukan ya. Oke. Ini kan sebenarnya tujuannya pemerintah benar, begitu ya?
Benar, tetapi pemerintah memang kurang Caranya? nyali. Ya, caranya ini so-so lah, So-so. 50-50 menurut saya ya. Artinya tadi yang saya khawatirkan akan berbagai distorsi di lapangan. Ya. Itu yang saya kira harus diantisipasi oleh pemerintah, Pertamina dan lain Mas, sebagainya. coba kita bedah, Mas. Distorsinya tuh Ya. berupa apa, Mas? Gangguannya berupa apa? Ya, pertama soal kepemilikan tadi smartphone dan juga bagaimana sinyal dan segala macam, dan juga potensi crowded di SPBU. Karena ketika kita transaksi dengan My Pertamina itu kan perlu waktu. Kemudian yang juga banyak pertanyaan ke saya, katanya di SPBU nggak boleh mengaktifkan handphone. Sekarang kok harus pakai handphone? Nah ini yang juga dari sisi keamanan harus ada clearance. Apakah aman atau tidak? Oh, rame-rame Ini yang gitu ya, saya misalnya motor rame-rame. Iya, Ada semua. motor kan Ya, kadang-kadang semua. puluhan tuh. Betul. Nah ini kan artinya kalau semua ada penguatan sinyal di situ karena mengaktifasi, itulah yang harus diwaspadai. Karena kan selama ini dari sisi keamanan dilarang menelpon dan segala macam. Gitu. Ini kok sekarang harus begitu, walaupun memang secara teknis konon kalau hanya menggunakan aktivasi ini kualitas sinyalnya tidak terlalu kuat dibanding kalau kita menelpon atau menerima telepon. Gitu. Kira-kira itu yang saya tangkap dari informasi itu. Dua hal ya Mas, yang pertama crowded, potensi crowded itu karena harus buka handphonenya belum tentu handphone yang cepat gitu ya. Kalau memorinya lama, cache memorinya belum dihapus, jadi lama nih, lemot gitu ya. Kan belum lagi ada gangguan sinyal dan segala macam, itu yang saya kira juga harus menjadi perhatian. Antrian panjang pertama, yang kedua soal keamanan terkait dengan menggunakan handphone di SPBU. Ya. Oke, baik. Pak Satyayuda, mungkin Anda punya pandangan yang sama atau berbeda? Iya, kalau dari sisi ini kan lebih teknis ya. Ya. Kalau teknis itu apa yang dikhawatirkan tuh memang perlu diantisipasi. Ya, tetapi ide besar bahwasannya subsidi itu harus menggunakan pola distribusi tertutup itu kita sepakat. Tujuannya benar. Gitu ya. Kita sepakat. Nah, kalau teknisnya kan bisa saja. Misalkan sinyal itu pada range tertentu bisa negatif. Jadi dalam arti kata bisa 0. Bisa juga verifikasi itu dilakukan mungkin beberapa meter sebelum di tempat tangki untuk mengocorkan. Itu bisa, sehingga kayak pola masuk ke gardu begitu, dicek, baru dia bisa lolos, bisa masuk, sehingga dia tidak mengaktifkan. Jadi ada petugas mungkin Pak ya di mulut SPBU gitu ya? Betul, itu tapi kalau mungkin ya paling tidak merespon dari apa yang tadi disampaikan itu bisa diantisipasi. Cuma begini Pak, ini ya kita tentu setuju ya bahwa tujuannya baik untuk mengurangi subsidi, tentu semua mayoritas saya yakin setuju karena harus dialihkan ke pos-pos yang lebih produktif begitu ya, pos-pos yang lebih tepat. Tentu itu tujuannya tujuannya nggak masalah. Tapi caranya ini tentu juga akan mengundang. Jangan-jangan nanti ada antrian panjang, jangan-jangan nanti ada potensi bahaya. Kalau misalnya tadi di mulut SPBU misalnya diberhentikan untuk kemudian dilakukan sosialisasi terkait dengan My Pertamina, saya nggak kebayang juga tuh kalau di daerah-daerah yang mungkin ramai itu akan membuat antrean kemacetan luar biasa dan seterusnya. Ini ada bayangan yang kemudian secara teknis nih lebih menyeramkan ketimbang kita bicara soal tujuannya. Betul demikian Pak? Iya. Kalau ke saya saya pikir yang penting sosialisasi dulu ya, menyadari bahwa JPT dan JPKP itu penugasan khusus dan tertentu, jenis BBM tertentu, itu merupakan jenis BBM yang di mana di situ ada peran pemerintah yang luar biasa, dalam arti kata subsidinya cukup besar. Itu harus disadari dulu oleh masyarakat, ya kan? Nah, kalau sosialisasinya sudah ada, baru kita sedikit masuk ke dalam mekanismenya. Ya, mekanismenya bagaimana? Mekanismenya bagaimana memudahkan masyarakat tersebut untuk tetap bisa menikmati haknya, karena dia termasuk kelompok yang dalam tanda petik adalah layak untuk disubsidi untuk membeli BBM-nya ya ke dalam. Maka itu mesti kita bisa kita siasati dengan mengatur beberapa hal supaya secara keteknisan bisa diatasi. Ya. Nah, atas yang ketiga yang mungkin tidak kalah penting itu adalah regulasi. Ya kan, regulasinya itu masih belum terlindungi dengan baik melalui Perpres yang ada. Nah, ini tentunya kita mendorong ya, Dewan Energi Nasional mendorong supaya kementerian terkait dalam hal ini Kementerian SDM dan juga Pertamina kita coba melakukan revisi daripada Perpres
tahun 2014 191 ya kan, supaya Pertalite itu masuk di dalam jenis, termasuk jenis bahan bakar tertentu, BBM tertentu yang memang disubsidi. Karena kalau tidak nanti mekanisme pembelanjaannya agak sedikit berbeda. Baik. Jadi ada beberapa hal ya dari sisi keteknisan, bagaimana, kedua sosialisasi kepada masyarakat harus betul-betul matang ya, tidak menimbulkan chaos begitu. Yang justru yang saya khawatirkan adalah aspek sosialnya. Ya, betul. Jadi antara yang berhak dan tidak berhak. Nah ya, yang yang mempunyai merasa berhak tapi dia tidak punya gadget, ya kan, dia tidak punya QR code-nya. Bagaimana itu? Justru itu yang menurut saya perlu masif disosialisasikan sebelumnya. Iya, dan lagi-lagi selalu ada orang yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Iya, ketika sulit harganya, maka akan ada tuh nanti misalnya calo dan lain sebagainya, lalu kemudian memunculkan pasar gelap, dua harga. Iya. Ini tentu menjadi hal perhatian juga yang harus dipertimbangkan. Tapi saya ingin tanya ke Pak Tulus. Pak Tulus, kalau kita bicara soal tujuan, selesailah, kita setuju semua soal itu, bahwa subsidi harus dikurangi. Tapi kemudian caranya, karena kita bicara soal konsumsi bahan bakar minyak yang 80% digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan ini tidak mudah. Ya, sebenarnya kalau kita merujuk kepada benchmarking internasional dan juga efektivitas dari upaya mengurangi beban subsidi ini, ya yang paling realistik adalah kebijakan harga, ya. Karena kalau dengan harga itu, karena gini, di seluruh dunia tidak ada menjual BBM dengan dual price, triple price dan segala macam. Karena itu sangat menyulitkan dalam tataran operasional, pengawasan dan lain sebagainya. Cuma kan pemerintah sudah mengunci bahwa tidak ada kenaikan harga. Padahal ini juga kalau kita telisik secara mendalam dengan kebijakan ini sebenarnya juga merupakan kenaikan harga ya. Karena ketika misalnya sepeda motor saja tadi yang biasa pakai Pertalite yang 150 cc misalnya, atau mobil yang biasanya pakai Pertalite dan nanti harus misalnya Pertamax, itu kan kenaikannya 5.500. Iya, per liter. Itu sangat signifikan gitu ya. Itu artinya kenaikan harga yang jauh lebih signifikan kalau misalnya pemerintah punya kebijakan yang lebih terukur untuk menaikkan harga secara terukur. Karena realistiknya nanti juga ini. Jadi maksud Anda begini Pak Tulus, maksud Anda adalah sebaiknya udah Pertalite naikin aja harganya. Ya saya kira kalau kita memang pemerintah sudah tidak mampu dengan pemberian subsidi BBM yang sekarang sudah mencapai lebih dari 500 triliun, ya tidak ada pilihan. Karena tadi yang ditampilkan Kompas TV kan seluruh negara mengalami hal yang jauh lebih besar ya. Itu kan memang satu kondisi yang sangat emergensi. Gitu. Pak Satya, daripada susah-susah pakai My Pertamina, ada resiko kemudian tadi crowded ya, penuh antrean, ada resiko juga penggunaan handphone di SPBU yang membahayakan. Ya udah naikin aja harga Pertalite-nya. Menurut Anda? Ya. Jadi begini, kalau kita berbicara BBM yang merupakan esensi daripada kebutuhan masyarakat, memang merujuk kepada pasal 33 itu intervensi pemerintah dibutuhkan. Jadi tidak bisa purely market price. Ya, ini pada waktu saya masih di Dewan Perwakilan Rakyat, itu selalu saya dengungkan gitu, bahwasanya kewajiban negara untuk memberikan subsidi. Ya, namun demikian, yang mesti kita lihat karena banyak sekali jenis komoditi di dalam BBM itu. Jadi ada Pertalite, ada Premium, ada Pertamax dan lain sebagainya. Ya di luar daripada yang dikonsumsi mayoritas oleh masyarakat bawah, dalam arti ini yang memang layak disubsidi, itu mereka bebas ya kan, paling tidak bisa mendekati daripada market price. Kita tidak mengikuti mekanisme pasar di dalam komoditas yang dibutuhkan. Saya sepakat itu. Tapi saya ingin tanya, cuma subsidi berapa banyak kan itu ya? Ada dua pilihan kalau menurut Pak Satya. Ketimbang menggunakan My Pertamina, lebih baik naikkan saja harga Pertalite-nya. Yang mana yang kemudian Pak Satya pilih? Kalau ini berdasarkan dari intuisi, karena saya tahu Pak Satya orang yang lama di bidang energi, di Komisi Energi, dan sekarang adalah di Dewan Energi. Ya, kalau kita lihat adalah perlu ada satu sosialisasi pada masyarakat, karena subsidi itu ada. Ya, maka kenapa subsidi itu harus tepat sasaran. Nah, itu harus disadari betul tuh. Karena itu hak negara untuk melindungi masyarakatnya.
Lantas yang kedua adalah affordability. Kalau kita berbicara masalah ketahanan energi, salah satunya di samping ketersediaan supply itu ada affordable. Masyarakat kita memang Mampunya affordable berapa, atau tidak? Ya. Ya. Apakah mempunyai daya beli yang cukup? Apakah ini tidak mengerek inflasi kita misalkan? Itu semua pendekatan dilakukan dan itu sudah dilakukan oleh negara. Namun yang menjadi permasalahan hari ini itu adalah tepat sasarannya itu. Ya, sekarang itu kalau kita lihat misalkan JBT dan JBKP itu proyeksi antara yang kuota disetujui sekarang ini dengan proyeksi demand itu sudah ada gap hampir sekitar 3 jutaan. Jadi kalau itu tidak di-manage ya bisa dibayangkan kan berapa uang subsidi yang Kalau akan... dari jawaban Anda artinya lebih cocok memang subsidi tertutup seperti yang dilakukan rencananya ke depan ini lewat My Pertamina. Iya, paling tidak dinaikkan. itu... Ya, tapi dengan dipersulit lah dalam tanda kutip ya kalau bahasa saya. Iya, paling nggak yang berhak ya. Subsidi itu memang di mana-mana akan diberikan kepada yang berhak. Problem yang klasik yang kita alami bertahun-tahun itu kebetulan tidak tepat sasaran, kan itu kan. Iya. Sebenarnya Cuma kalau begini, Pak. listrik juga demikian kan. Di listrik itu kalau kita berbicara 450 VA fully subsidi. Ya, rumah-rumahnya tertentu bisa lebih mudah diidentifikasi. BBM agak sedikit berbeda, ya, namun demikian dicoba untuk diatur. LPG 3 kg juga demikian. Ya kan, jangan sampai nanti LPG 3 kg misalkan dipakai oleh orang-orang yang tidak layak, tidak layak disubsidi. Tadi ide dasarnya sebetulnya bagaimana negara melindungi rakyatnya itu tepat. Ya kan, tinggal sekarang bagaimana menjaga supaya yang berhak lah yang menikmati. Oke, Mas Tulus tadi mau menyampaikan apa, Mas Tulus? Jadi nggak usah dinaikkan, harganya nggak usah dinaikkan, subsidi tertutup dalam tanda kutip dipersulit supaya yang beli pasti orang yang butuh. Ya, subsidi tertutup itu betul, tetapi memang pada konteks ini harus ada redefinisi terhadap penerima subsidi terkait dengan BBM itu. Apakah pengguna mobil, pengguna motor sekalipun itu orang yang memang layak menerima subsidi atau tidak? Karena kalau kita bicara pertama di undang-undang tentang energi itu disebutkan dengan eksplisit bahwa pertama energi memang boleh disubsidi. Kedua, masyarakat yang berhak menerima subsidi adalah masyarakat tidak mampu. Nah, apakah pengguna mobil, pengguna motor itu masyarakat tidak mampu atau tidak? Nah, ini kalau kita konsistensi dengan regulasi yang telah kita buat di level undang-undang, maka itu harusnya menjadi rujukan. Kedua, kalau masyarakat tidak mampu merujuk kepada data Kemensos, ya masyarakat miskin itu yang secara eksplisit berhak menerima subsidi. Nah, ini yang sebenarnya harus ada konsistensi dari kebijakan, regulasi dan juga yang lebih bermasa depan gitu. Karena apa? Karena kalau kita tadi mengatakan kita akan melindungi masyarakat, tidak ada inflasi, saya yakin nanti kenaikan yang 5.500 untuk pengguna roda 4, ya itu kan sangat besar, jauh lebih besar ketika kemarin pemerintah dan Pertamina menaikkan Pertamax yang dari 9.500 ke 12.200 itu kan hanya 3.000. Nah, kalau nanti kenaikan itu 5.500, ya kan ada migrasi yang wajib, itu kan sangat besar. Oke, ini yang nggak dapat jatah My Pertamina lah. Anda mau mengatakan itu? Iya, betul. Karena kan dan itu pasti terjadi inflasi yang cukup tinggi. Ya, kalau secara awam seperti itu saya kira ya. Oke, terakhir Pak Satya. Ya, saya melihat ini kan tolong dimaknai bahwa niat pemerintah dengan My Pertamina itu cukup bagus dan rencana pengimplementasiannya. Jadi ini kita masih mencoba di 5 provinsi ya. Kalau kita lihat Sumatera Barat, Kalimantan Selatan. Per 1 Juli ya Pak? Ya, Sulawesi Utara, Jawa Barat. Rencananya per 1 Juli, betul Pak? Iya, daerah istimewa Yogyakarta. Itu kan kita dicoba lah di beberapa provinsi. Kenapa kita kok lihat. Jakarta tidak ya? Mudah-mudahan dukungan daripada masyarakat nanti akan baik dan itu bisa dijalankan dengan baik. Tentunya pasti ada ekses. Nanti kita sama-sama antisipasi supaya program ini niat baik ini akan bisa dijalankan. Ini informasi baru Pak, boleh diulangi lagi, mohon maaf Pak, 5 daerah tadi Pak. Iya, jadi yang dilakukan uji coba ya itu untuk karena harus ada kesiapan infrastruktur. Itu Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, ya Sulawesi Utara, Jawa Barat dan DI Yogyakarta.
Oke. Jadi Jakarta nggak masuk dulu tuh ya? Ya masih nunggu Mas Aiman kayaknya. Harusnya gini, harusnya kalau untuk uji coba dan kaitannya infrastruktur, harusnya dipakai infrastruktur yang paling handal, yaitu Jakarta. Nah, kalau Jakarta nanti crowded nggak, bermasalah nggak? Kalau tidak, berarti daerah lain Jakarta bisa lulus, menyusul. daerah gitu. lain pasti lulus gitu ya? Ya belum tentu. Ya, nanti kalau daerah lain itu bermasalah kan, Jakarta aja belum gitu loh. Mungkin karena kan efeknya yang mengkonsumsi Jakarta karena efeknya apapun pasti akan jadi pemberitaan yang luar biasa. Makanya Jakarta disimpan dulu di layer keduanya. Nanti kita lihat bagaimana uji coba per tanggal 1 ini tadi 5 daerah ya. Di antaranya adalah Sumatera Barat, Jawa Barat, lalu kemudian Yogyakarta, ada 2 daerah lainnya juga tadi, Sumatera Utara kalau tidak salah. Ya. Baik, terima kasih Pak Satya Yuda. Terima kasih. Dari Dewan Mas Nasional dan Pak Tulus Abadi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam, sehat selalu.